turun membawa kabar yang dusta, bicara dia kepada orang-orang yang bersekutu padanya. Siapa mereka yang bersekutu kepada orang-orang yang bersekutu kepada bangsa jin? Adalah orang-orang yang menyembah jin, yang dia lebih beriman kepada jin, kepada syaitan daripada beriman kepada Allah. Siapa? Di antaranya adalah orang yang berusaha menyebut dirinya sebagai orang pintar, padahal sejatinya orang yang tidak pintar. Dari mana kita bisa menyebut beliau adalah orang pintar, sedangkan beliau aja gak pernah tahu kapan beliau mati? Dari mana kita bisa begitu mudahnya percaya kepada orang yang dalam tanda petik mengaku pintar, yang katanya bisa mendatangkan rezeki berlipat-lipat, sedangkan dianya aja untuk mendapatkan rezeki dia harus meminta uang dari customernya. Gimana bisa kita percaya bahwa dia mampu mendatangkan uang bermiliar-miliar kepada Anda, sedangkan dianya aja gak bisa mendatangkan itu kepada dirinya? Makanya kadang ada anekdot yang bagus. Orang pintar disebut orang pintar karena yang datang kepada mereka adalah orang yang tidak pintar. Paranormal disebut paranormal karena sebenarnya yang datang kepada mereka adalah orang yang tidak normal. Makanya Nabi sebut, sabda Nabi SAW, kalau kamu datang kepada orang yang tidak pintar itu, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, 40 hari salatmu tidak diterima. Fasaddaqah bima yaqul, dan kalau kamu datang kepada mereka dan membenarkan ucapan-ucapan mereka, laqad kafar, kamu sudah tidak beriman lagi sama Allah. Bima unzila ala abdihi Muhammad, kamu gak beriman lagi sama Rasulullah tentang risalah-risalah yang diturunkan kepada beliau, gara-gara mendatangi orang yang tidak pintar, gara-gara datang kepada orang yang gak pintar. Makanya sahabat, coba dilihat lagi deh. Masa cuma gara-gara UN doang atau ujian sekolah doang, terus rela datang kepada orang yang tidak pintar? Cuma gara-gara seperti itu doang lalu kemudian kita sembarangan lebih percaya kepada orang yang tidak pintar daripada percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah berfirman, bintang-bintang itu Allah jadikan waja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, rujum sebagai bahan untuk melempar lisyayatin kepada para syaitan yang mencuri dengar. Informasi dari langit itu dicuri dengar, tapi mereka gak berhasil. Dilempar sama para malaikat, lalu mereka turun ke atas muka bumi, ketemu sama dukun-dukun yang bersekutu kepada mereka, lalu mereka ngasih info-info kepada dukun tersebut. Infonya ya jelas bohong dong, gak valid. Infonya gak valid. Tapi saking jahilnya manusia, mereka percaya-percaya aja. Akan datang nanti rezeki sebentar lagi sama kamu, jumlahnya miliaran. Saya bisa mendatangkan rezeki itu untuk kamu. Kenapa gak untuk dianya aja? Kalau dia yang katanya memang bisa mendatangkan uang begitu banyaknya, mengaku bisa mendatangkan uang sebegitu banyaknya, kenapa gak langsung aja untuk dia aja? Sehingga dia jadi orang yang paling kaya. Oh, sebentar lagi kamu akan celaka. Kalau emang dia bisa memprediksi kecelakaan pada orang lain, kenapa gak dia memprediksi kematiannya? Bukankah itu kecelakaan yang paling tinggi kematiannya? Kenapa gak dia prediksi kematiannya aja? Oh, saya bakal mati nih pada jam segini. Ternyata bahkan mereka pun gak bisa memprediksi jam berapa, di mana, lagi apa mereka akan mati. Makanya sekali lagi teman-teman, jangan sampai ya tauhidnya ternoda dengan sesuatu yang gak semestinya. Wa'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka adalah tempat yang pedih. 'Adzabas sa'ir, azab yang sangat pedih.
dari sesuatu yang menyala-nyala, yang membakar mereka. Waliyadzubillahi min dzalik. Ayat yang ke-6. Al-Mulk ayat yang ke-6. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang ingkar kepada Allah akan mendapat azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Waliyadzubillah. Di dunia kita dapat fasilitas yang buruk aja udah gak enak. Di dunia kita dapat fasilitas yang buruk aja, setelah sebelumnya kita merasakan fasilitas yang nyaman, itu gak enak. Apalagi kita tahu kan, surga berkali-kali lipat jauh lebih indah daripada semua keindahan dunia. Apa yang Nabi katakan? Sesungguhnya dunia dibanding akhirat dengan kenikmatan yang Allah simpan hanya seperti jarimu yang kamu celupkan ke dalam lautan lalu kamu angkat. Satu tetes yang tertempel di jarimu, itulah dunia. Sekian air yang masih terhampar di samudera yang luas, itulah nikmatnya surga. Itulah nikmatnya surga yang Allah siapkan untuk kalian. Bayangin, satu tetes diperebutkan oleh 7,7 miliar manusia. Wajar kalau ada kecewanya. Padahal kalau orang dapat kenikmatannya, itu nikmatnya luar biasa hidupnya. Tapi itu baru 1%. Mungkin dia kaya raya, punya kuasa, sebagai seorang influencer yang banyak digandrungi, banyak orang mendengarkannya, banyak orang melihatnya, banyak orang memuji-mujinya. Dia dapat harta yang luar biasa banyaknya. Tapi ternyata satu ketika dia merasakan yang levelnya di bawah itu. Biasa dilayani, biasa diantar jemput, biasa dapat fasilitas yang luar biasa. Tapi kok tiba-tiba dia harus downgrade. Yang biasanya kemana-mana disupiri, tiba-tiba harus downgrade, nyetir sendiri. Pasti ya kayak gitu. Gak akan pernah ada kenyamanan. Karena sebelumnya dia udah pernah merasakan rasa yang nyaman. Atau orang yang terbiasa kemana-mana dikasih suguhan-suguhan yang luar biasa, lalu terus kemudian harus gak menikmati itu lagi, pasti ada yang hilang. Surganya Allah, catat teman-teman, itu 99 rahmatnya Allah lebih banyak di surganya Allah, dan di dunia itu cuma 1 rahmat. Ini kerennya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Kita lanjut ayat yang ke-6, yang ke-7. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka akan mendengar suara yang sangat mengerikan, sedang neraka itu adalah api yang membara-bara. Waliyadzubillahi min dzalik. Mereka dilemparkan di dalamnya, lalu mereka mendengar suara yang sangat mengerikan. Yakin teman-teman, jangan pernah bilang gak apa-apa kan saya cuma transit. Belum tentu kita punya tiket keluarnya. Kalau kita udah masuk, belum tentu kita punya tiket keluarnya. Maka jangan pernah bilang gak apa-apa lah saya cuma transit sebentar aja kok. Gak apa-apa lah saya mampir di sini bentar aja kok. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa masuk surganya Allah tanpa hisab. Gak usah transit-transit. Karena saat dalam ayat ini Allah berfirman, saat orang-orang penghuni neraka itu dilempar sama Allah, mereka akan merasakan suara yang mengerikan dan azab yang paling pedih-pedihnya azab. Siksaan terparah apa di dunia yang pernah kita nikmati itu gak ada apa-apanya dibanding siksaan yang pedihnya luar biasa yang disiapkan nanti di nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita mendengar ada seorang perempuan namanya Sumayyah pada zaman Nabi SAW. Itu cara orang kafir Quraisy menyiksa mereka, nyiksa Sumayyah karena gara-gara beriman. Ditusuk dari kemaluannya Sumayyah,
dengan tombak, terus sampai tembus ke kepalanya. Jadi kayak disate Sumayyah itu. Dan itu udah cukup mengerikan siksaan itu buat kita. Kalau kita mendengar apa yang dirasakan oleh wanita syahid pertama dalam Islam, Sumayyah. Yasir, suaminya Sumayyah, ditali 4 penjuru. Tangannya di mana? Tangan satunya di mana? Kakinya di mana? Kaki satunya di mana? Lalu diikatkan pada kuda yang paling kencang larinya, dipecut kuda itu, berlari kuda itu kepada 4 penjuru arah, terbelah, terburai semua badannya. Dan siksaan itu udah cukup mengerikan di dunia. Kalau kita dengar, Ammar bin Yasir, anaknya Sumayyah, anaknya Yasir, Ammar mau direbus hidup-hidup. Air sudah dipanaskan, sudah mendidih, mau direbus hidup-hidup. Kamu kalau gak mau direbus hidup-hidup, kamu bersaksi bahwa unta itu Tuhanku. Iya, aku bilang unta itu Tuhanku. Lalu dia kembali kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya hatiku mengingkarinya ya Rasulullah. Rasul tahu bahwa dia anak kecil. Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sampai-sampai Nabi bersabda, Sabran ala Yasir, sabar ya wahai keluarganya Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena tempatmu nanti di surganya Allah. Jadi sekarang tuh kita tuh gak ada apa-apanya. Ujian yang kita rasakan ini gak ada apa-apanya. Baru dicie-ciein doang. Tapi kadang cuma gara-gara cie-cie kita udah ngedrop mentalnya. Baru dicie-ciein doang. Cie ngaji, cie live streaming, cie mulai sedekah, cie mulai memperbaiki diri, cie sholat. Baru dicie-cie doang ujian kita kan. Belum sampai dilempar batu, belum sampai mau dibunuh, belum sampai ditusuk, mohon maaf, dari bawah sampai ujung kepalanya lalu kemudian syahid. Baru dicie-cie doang aja masa udah ngedrop? Jangan dong. Mentalnya orang beriman, in kuntum la takhaf wa la tahzan. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tuh kan orang yang paling tinggi kalau kamu beriman. Masa cuma gara-gara cie-cie doang. Cie sholat, widih sholat, tumben-tumbenan. Baru diuji begitu aja masa kita udah ngedrop. Tumben-tumbenan saya ngeliat ente sholat. Bukan itu teman-teman. Jangan cuma gara-gara itu kita terus kemudian ngedrop. Semangat untuk menjemput ridho Allah itu harus melebihi semangat kita mencari rezeki. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tulis di kolom komentar, semangat menjemput ridho Allah itu harus melebihi semangat kita dalam menjemput rezeki. Semangat menjemput ridho Allah harus melebihi semangat menjemput rezeki. Makasih Ibu Kiki, Ibu Atina Tina, Ibu Mama Kemon, Buci, Princess Imcita Yulisda, Keanu Andro, Fatwa Taiwan, Nurhayati, Nyinten Shop, Tiara Mut, Sriandani, Nadiawati, Rastivia, Yunaping, Tunggal Balu, Siti Ma'rifah, Ibu Mija, Dewi Susanti. Semangat menjemput ridho Allah itu harus melebihi semangat menjemput rezeki. Gimana sih semangat menjemput rezeki? Pernah ngelihat orang jualan di pasar?
Gimana semangat beliau menjemput rezeki? Bangun jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Lalu jam 1 beliau terbangun. Beliau bergegas ke pasar. Beliau kulaan sayur. Jam 1:30 siap-siap. Jam 2 beliau udah mulai jualan. Terus semangat menjemput rezeki. Itu kalau jualan di pasar. Kalau ada dealing yang nominalnya cukup lumayan, Assalamualaikum, tolong bisa datang ke sini nggak? Di kafe A ya. Apa? Tapi saya lagi ada jaraknya 1 jam pak kira-kira. Ini ada dealing 5 juta. 5 juta baik pak. Saya usahakan pak, kalau bisa saya ngebut nih pak, langsung ke sana. Langsung. Begitu ada duitnya aja, matanya berbinar-binar langsung hijau. Ya pak, saya ke sana. Semangat menjemput rezeki itu begitu luar biasa. Dia datangi. Bahkan kalau ada tawaran dengan gaji salary bulanan yang lebih tinggi aja, dia siap meninggalkan tempat lamanya. Di tempat lama digaji 1 bulan 500 ribu. Di tempat kedua digaji 1 bulan 1 juta. Selisih 500 ribu aja sudah cukup membuat dia untuk pindah meninggalkan pekerjaan lamanya. Selisih gajinya 500 ribu. Begitu semangat menjemput rezeki. Bahkan ada yang demi menjemput rezeki siap. Sayang, aku tinggal dulu ya, aku mau berlayar 2 bulan berlayar, gak ketemu sama istri, anak-anaknya. Ada yang bahkan karena tugas, ada yang bukan cuma 2 bulan, ada yang lebih dari itu. Ada yang bahkan tahunan. Itu semangat menjemput rezeki. Gak cukup dengan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ada yang bahkan bertahun-tahun harus taken kontrak. Dia seberangi kota demi kota, negara demi negara. Untuk apa? Menjemput rezeki. Makanya tadi teman-teman, semangat menjemput ridho Allah harus melebihi dari semangat menjemput rezeki. Kita tuh semangat banget. Kalau udah bicara tentang angka, kita yang paling semangat. Angkanya berapa? Sekian. Oke, berangkat. Kalau udah bicara tentang angka, kadang sesemangat itu manusia. Tapi kadang untuk menjemput ridho Allah, sholat yuk, malas ah. Ngaji yuk, malas ah. Baca Quran yuk, ogah ah. Tolong datang ke sini nih, ada fulus nih, ada bisnis menjanjikan nih buat kita. Oh siap, berangkat. Itu kalau udah bicara tentang fulus. Ada bisnis nih, returnnya oke, tapi rendah resiko. Resikonya rendah, returnnya tinggi. Itu kan impian, sekecil-kecilnya modal, sebanyak-banyaknya untung. Kalau udah bicara tentang cuan, fulus, angka, itu paling semangat tuh. Sekolah aja ditinggalin tuh kalau buat yang sekolah. Kampus aja ditinggalin, yang penting ada dealing meeting yang bisa membawa hidupnya lebih baik, bisa membuat dia membeli barang-barang yang dia inginkan. Angka. Tapi giliran diajak bersama menuju kebaikan, ngaji yuk. Siapa yang memperjalankan dirinya untuk hadir ngaji, Allah mudahkan dia dapat jalur VVIP masuk surga. Kan gitu kata Rasulullah. Kata Rasulullah gitu kan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kalau kamu jalan untuk cari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah buatkan jalur VVIP buat kamu masuk surga. Gitu kan. Terus kita gak semangat. Begitu ada kontrak, ini ada kontrak nih cuma 1 bulan, tapi seperti dapat 1 tahun. Siap, budal. Di luar kota tapi tenang. Langsung pesawat hari ini juga. Luar biasa.
Makanya benar yang teman-teman tadi tulis di kolom komentar. Semangat kita cari ridhonya Allah itu harus melampaui semangat kita dalam menjemput rezeki. Dunia semangat, gak apa-apa, gak masalah. Profesional, gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau bisa untuk menjemput ridhonya Allah, untuk nganterin hidayahnya Allah, untuk ngajak orang jadi baik, harus punya sama semangatnya. Dunia profesional, wah meeting dari jam 12 siang sampai malam. Papa di mana? Istrinya telepon. Suaminya jawab, Mas bentar ya, papa masih meeting nih. Bentar ya. Meetingnya lama banget, detail banget, ditulis di sini banyak banget. Poin 1, ini begini. Bagaimana manajemen resikonya? Bagaimana nanti flywheel marketingnya gimana? Nanti kita harus punya gimana, brandingnya harus seperti apa, kemasan produknya harus bagaimana, distribusinya harus kepada siapa aja, gimana cara bangun resellernya, gimana cara bangun customer royalnya gimana. Oh harus buat customer journey-nya itu harus seperti apa. Untuk dunia tuh seserius itu loh. Lantas kenapa untuk Allah kita gak serius? Ya serius lah. Untuk dunia kita manajemen api banget. Untuk Allah ya di manajemen yang api lah, pelan-pelan. Walaupun kita masih banyak belajar ya. Ketemu manusia bajunya bagus banget, dari jarak 10 meter aja udah kecium wanginya. Parfumnya itu udah 10 meter udah kecium wanginya. Begitu ketemu Allah, kaos oblong, aduh. Menghadap manusia pakaiannya kinclong, rapi, bersih. Menghadap Allah lecek-lecek. Begitu ada urusannya sama manusia, persiapkan, datang kalau perlu tuh sebelum waktunya. Janjian kita jam 13 siang ya. Baik pak, jam 12.30 saya udah di sana. Allah. Ketemu manusia setengah jam sebelumnya udah datang. Ketemu Allah dilambat-lambatin. Hayya 'alas shalah. Nanti ya Allah. Loh, kamu tuh jam 12 ada janji sama aku loh soal zuhur. Allah udah nungguin. Ini hambaku kemana? Nafas yang ngasih aku, rezeki yang ngasih aku. Datang terlambat jam 2:30 baru sholat zuhur. Bayangin, Anda tuh lagi menghadap sama atasan Anda, janji jam 12 siang. Anda datang jam 2:30 sore. Itu atasan bakal ngapain kira-kira? Coba ditulis di kolom komentar. Kira-kira kita janjian sama atasan jam 12 nih. Lalu kita datang 2:30. Itu atasan bakal ngapain kira-kira? Atasan kita bakal ngapain tuh kira-kira? Marah, Ibu Lili dipecat, Hidayat Parlaung murka. Langsung Mas, kalau udah gak niat kerja sama saya, besok gak usah datang lagi ke kantor ya. Langsung, mohon maaf pak, ya Allah mohon maaf pak, gak gitu pak, gak gitu. Pernah Allah, terus kemudian hambaku kamu datang terlambat, langsung aku cabut nyawanya aja ya. Aduh kamu gak suka gitu. Kita kan janjian jam 12, kamu datang ke 2:30. Sini nyawanya yang tadi saya kasih sama kamu nih saya cabut aja ya. Aduh ya Allah, itu saking baiknya Allah tuh.
Ya Allah, maaf ya terlambat datangnya. Ya gak apa-apa hambaku sayang, aku tetap yang paling sayang sama kamu. Udah yang penting kamu sholat dah. Besok tapi perbaiki ya. Besoknya kita ngulangin lagi. Jangankan besoknya, jam 12 janjian kita ketemunya setengah 3. Ntar tuh jam 3 janjian lagi ketemunya setengah 6. Ntar asar janjian lagi sama aku ya jam 3. Kalau bisa ya kita nanti ketemu ya. Iya ya Allah. Terus kemudian asarnya kita setengah 6. Allah tetap ya maha baik. Allah tetap ya yang paling baik. Oh ya hambaku telat lagi ya. Iya gak apa-apa. Terus aja begitu sampai kita mau kembali kepada Allah. Tuh saking sayangnya Allah. Kalau Allah gak sayang kita ini udah mati dari awal. Kan kemarin kita buka kan Al-Quran surah Fatir ayat terakhir ayat 45, surah 35 ayat 45. Sekiranya Allah ingin mengazab kita di detik pertama kita berbuat dosa, gak ada satupun makhluk yang tersisa di atas muka bumi ini. Saking sayangnya Allah sama kita. Lagi-lagi teman-teman, kita lagi belajar tentang yuk jadilah hamba yang tahu diri. Tulis di kolom komentar, jadilah hamba yang tahu diri. Di caps lock supaya kita saling mengingatkan satu sama lain. Jadilah hamba yang tahu diri. Nikmat sehat, nikmat mata melihat, nikmat semua yang tidak pernah terhitung betapa banyaknya, harus membuat kita jadi hamba yang tahu diri. Sadar, saya ini hambanya Allah. Saya ini budaknya Allah. Saya ini hanya seseorang hamba yang harus benar-benar patuh sama Allah. Gak boleh lebih sotoy, gak boleh kemaki, gak boleh kemelinti, gak boleh sombong, gak boleh takabur. Karena ternyata semuanya itu titipan Allah. Wes, enak banget. Pasti enak banget. Kalau jadi hamba yang tahu diri tuh enak banget. Sadar diri. Tahu kalau kita ini seorang hamba. Lalu kita baik sangka sama Allah. Lalu kita kembalikan semuanya sama Allah. Nyadar jadi hamba yang tahu diri itu nyadar. Ninggalin sholat tapi ya Allah tetap baik. Diizinkan sujud itu ya Allah juga tetap maha baik. Ditakdir sujud aja udah mewah luar biasa. Ditakdir lahir muslim itu udah mahalnya luar biasa. Yang lain-lain harus mencari, datang ke guru A, guru B. Belum lagi kalau salah ketemu guru. Maksudnya seperti yang kisahnya dia tadi, yang membunuh 100 orang itu, masih ingat kan? Itu kan salah ketemu guru. Wahai Syekh, kalau saya sudah bunuh 99 orang bisa taubat gak? Oh gak bisa, udah parah. Oh dibunuh sekalian itu gurunya. Genap jadi 100. Tapi ketemu guru yang kedua, saya udah bunuh 100 orang, saya mau taubat bisa gak? Bisa. Nah baru dia. Kalau yang bunuh 100 orang aja tetap jadi ahli surga, kalau pelacur aja yang memberi minum anjing dalam hadis Bukhari itu diizinkan Allah masuk surga, diterima taubat-taubatnya, apalagi kita belum pernah bunuh kan. Ayo seneng aja pokoknya, hidup ini pokoknya harus senang, harus bahagia jadi hambanya Allah. Ya guyon, santai, rileks ya harus santai dan rileks. Fabidzalika falyafrahu. Hidup kamu tuh ya kalau bisa karena beriman kepada Allah tuh falyafrahu, bahagia, ya senang. Tapi ya jangan juga terus
gara-gara senangnya sampai melupakan sang pemberi kesenangan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah. Buat teman-teman yang ada di YouTube, TikTok, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silahkan tap link di bio ya. Sebut nama, asal kota, asal negaranya. Isinya tentang video-video pendek yang bisa dijadikan story WA, live streaming, kapan jadwal-jadwalnya. Kalau pas lagi keluar kota, bisa diakses lewat sana. 0812 1360 70 20. Harus senang, harus bahagia jadi hambanya Allah. Jika beriman ya harus bahagia, harus senang. Terus jangan sampai lupa sama Allah. Benar. Makasih banyak Ibu Mita, makasih banyak Ibu Imcita, makasih banyak Dini, Arni, Ibu Nora Hadran, Banana Aldi. Allah Maha Baik, Mas Baharudin Ape, Sri Wahyuni orang biasa, Deni Jarniati, Hasan Nasrullah Saad, Waidian Ayu Afriliani, barakallahu fikum, Kuinara, barakallahu fikum, Deraira, WYN 2105, Suhaina 15 512, Penjahit Ena, Tiara MUT, dan semua teman-teman. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di Kelungkung hari ini. Buat teman-teman yang ada di Bali, di daerah Kelungkung, sore ini kita insya Allah ngaji di daerah Kelungkung, Bali. Untuk besok di daerah Denpasar aja sampai hari Ahad. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim insya Allah. Kami sudah tiba di Bali. Nanti insya Allah kita silaturahim. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman yang mau umroh bersama kami tanggal 13 Oktober besok, teman-teman bisa daftarkan di nomor handphone 0852 9311 5458. 0852 9311 5458. Umroh bersama Uwir periode Oktober. Dan bersiap untuk angkatan berikutnya insya Allah di Januari 2024. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga ya teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Salam keluarga.